Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadan dengan NIM C1D1233039. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai 10 kasus UU ITE dalam dan di luar negeri. Baiklah, langsung ke kasus yang pertama. Di sini ada kasus dari seorang yang bernama Baik Nuril. Baik Nuril merupakan seorang guru yang merekam percakapan cabul dari atasannya untuk melindungi diri. Namun ia justru dilaporkan karena menyebarkan rekaman tersebut. Pasal yang dilanggar yakni Pasal 27 ayat 1 UU ITE mengenai kesusilaan. Hasilnya dia divonis bersalah, namun kemudian mendapat amnesti dari presiden. Lanjut ke kasus yang kedua, ada kasus jaring SID versus ID. Jaring menuduh ID sebagai kacung WHO melalui Instagram terkait prosedur COVID-19. Pasal yang dilanggar yakni pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 UU ITE. Dia divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Baik, lanjut ke kasus ketiga, ada kasus Denny Siregar yang diduga menyebarkan ujaran kebencian melalui postingan sosial medianya, yakni calon teroris cilik merujuk kepada para santri. Pasal dugaannya yakni pasal 28 ayat 2 UU ITE. Belum ada hasil vonis, namun dia telah dilaporkan kepada polisi. Kasus yang keempat, ada kasus dari Ahmad Dhani yang mengunggah konten video berisi ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Pasal yang dilanggar yakni pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Dia dihukum 1,5 tahun penjara. Kasus kelima masih di kasus lokal, yakni kasus Ferdian Paleka yang sempat viral beberapa tahun lalu, yakni prank sembako sampah. Dia membuat konten prank dengan memberikan bantuan sembako berisi sampah kepada waria. Pasal yang dilanggar Undang-Undang ITE terkait penyebaran konten meresahkan. Kemudian hasilnya dia ditahan dan diproses hukum, kemudian dibebaskan setelah meminta maaf atau klarifikasi. Kasus yang keenam dan selanjutnya merupakan kasus di luar negeri. Ada kasus Cambridge Analytica dan Facebook. Data jualan pengguna Facebook disalahgunakan untuk kampanye politik tanpa izin. Undang-undang yang dilanggar pelanggaran privacy atau data protection. Hasilnya Facebook didenda $5 miliar oleh FTC. Kasus ketujuh, ada kasus dari Julian Assange, WikiLeaks. Dia mempublikasikan dokumen rahasia Amerika Serikat lewat WikiLeaks. Undang-undang yang dilanggar yakni Espionage Act Amerika Serikat, pelanggaran keamanan cyber. Kemudian dia ditahan di Inggris dan Amerika Serikat meminta ekstradisi. Kasus ke-8 ada kasus dari Amanda Todd, yakni dari Kanada, kasus cyberbullying. Amanda menjadi korban pemerasan dan cyberbullying yang berujung bunuh diri. Undang-undang yang dilanggar yakni Undang-Undang Anti Cyberbullying di Kanada. Pelaku Aydin Koban dihukum 13 tahun penjara di Belanda dan diekstradisi ke Kanada. Kasus ke-9 ada kasus Twitter insult dari Inggris. Seorang pengguna dihukum karena menghina tokoh publik di Twitter. Undang-undang yang dilanggar yakni Communication Act 2003, pesan menyinggung sesuai pasal 127, hasil denda dan larangan menggunakan media sosial. Kasus yang terakhir ada kasus hoax anti-imigran dari Jerman, NetzDG Law. Ringkasannya, penyebaran hoax dan ujaran kebencian terhadap imigran di media sosial. Undang-undang yang diduga dilanggar adalah undang-undang mewajibkan platform menghapus konten dalam 24 jam. Hasilnya konten dihapus dan platform didenda jika lalai. Terima kasih.